Semakin mewabahnya COVID-19 di Indonesia menjadikan keprihatinan kita semua, baik itu pemerintah maupun swasta. Semakin banyaknya jumlah penderita juga menuntut untuk segera diadakannya pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi dari virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Mengapa penting untuk kita melakukan pemeriksaan? Pentingnya pemeriksaan COVID-19 untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengidentifikasi siapa saja orang yang sudah tertular. Jika orang-orang yang tertular sudah dapat diidentifikasi, maka hasil pemeriksaannya akan ditindaklanjuti dengan arahan untuk melakukan isolasi mandiri. Dan bagi yang dengan gejala berat, bisa dapat segera dirawat dan diobati. Dengan begitu, dapat menghentikan penularan virus penyebab COVID-19 dan persentase angka kesembuhannya bisa menjadi lebih tinggi. Beberapa pemeriksaan yang dapat digunakan diantaranya, yang pertama, rapid test antibody. Pemeriksaan rapid test antibody digunakan untuk mendeteksi secara dini terjadinya suatu infeksi atau screening awal terhadap infeksi virus corona. Fungsi dari pemeriksaan ini yaitu untuk mendeteksi adanya antibodi IgM dan IgG terhadap virus corona. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang sudah mempunyai antibodi atau kekebalan terhadap virus tersebut. Antibodi ini mulai muncul pada hari ke-14 sampai memuncak pada hari ke-28 sejak terjadinya infeksi dan masih bisa dideteksi sampai pada hari ke-35. Pada hari ke-5 sampai hari ke-7 setelah terinfeksi, tubuh akan membentuk antibodi IgM yang kemudian akan diikuti oleh timbulnya antibodi IgG pada hari ke-8 sampai hari ke-10. IgM akan menghilang dan IgG akan bertahan lebih lama dalam tubuh dibandingkan IgM. Gambaran tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekebalan tubuh terhadap virus. Antibodi ini melindungi tubuh dari infeksi dengan mengingat virus yang telah dihadapi pertama kali. Yang kedua, rapid diagnostic test antigen. Pemeriksaan rapid diagnostic test antigen digunakan untuk screening dan diagnostik pada daerah dengan angka kesakitan yang tinggi dengan kesulitan pemeriksaan PCR. Tujuan pemeriksaan ini adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya infeksi aktif melalui antigen atau protein spesifik dari virus corona dan dapat mendeteksi adanya COVID-19 pada fase awal sebelum munculnya antibodi. Keberadaan antigen virus corona ini mengindikasikan terjadinya infeksi oleh virus tersebut pada tubuh seseorang. Nama lain dari rapid diagnostic test antigen ini adalah tes diagnosa cepat atau rapid swab. Yang ketiga, tes PCR. Tes ini digunakan untuk diagnostik infeksi virus corona. Pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menegakkan diagnosa COVID-19 dan mengkonfirmasi status pasien apakah positif atau negatif COVID-19 dengan mendeteksi adanya materi genetik dari virus corona. Dan yang keempat, Genose. Tes Genose atau Gajah Mada Electronic Nose adalah alat pengindra elektronik cerdas yang dapat melakukan penapisan atau screening terhadap infeksi corona melalui hembusan nafas pasien. Tujuan pembuatan alat Genose adalah menyediakan alat screening yang cepat, akurat, dan non-invasif. Genose adalah alat penyaringan atau screening COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada atau UGM. Genose mendeteksi keberadaan virus corona penyebab COVID-19 secara tidak langsung atau indirek dengan mendeteksi perubahan pola aroma gas napas akibat interaksi metabolisme antara sel-sel tubuh dengan virus. Sampel yang digunakan yaitu pada rapid test antibody menggunakan sampel darah. Pada rapid diagnostic test antigen menggunakan swab nasal atau nasofaring. Pada tes PCR menggunakan swab nasofaring dan orofaring. Dan pada tes Genose, menggunakan hembusan nafas. Durasi pemeriksaan yaitu pada rapid test antibody
sekitar 5-10 menit. Pada rapid diagnostic test antigen, selama 10-30 menit. Pada tes PCR, 1-2 hari, dan pada tes Genose, sekitar 2 menit. Waktu terbaik untuk tes yaitu pada rapid test antibody 7-14 hari setelah terpapar virus. Pada rapid diagnostic test antigen 5-7 hari setelah terpapar virus. Pada tes PCR 3 hari setelah terpapar virus, dan pada tes Genose 3-5 hari setelah terpapar virus. Cara kerja dari pemeriksaan rapid test antibody dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibody akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul pada pita uji kontrol atau C, tes 1 atau G, dan tes 2 atau M. Cara kerja dari pemeriksaan rapid diagnostic test antigen dimulai dengan mengambil spesimen hapusan lendir dari saluran pernafasan menggunakan swab, yaitu dengan cara menyepukan dan memutar alat swab di bagian hidung. Setelah itu, akan diteteskan pada alat tes. Selanjutnya, diteteskan cairan untuk menandai antibodi yang mengandung antibodi sehingga jika terdapat antigen dalam bahan pemeriksaan yang diikuti peristiwa penempelan dengan antibodi yang tersedia dalam alat tes, maka secara signifikan gambaran ini menunjukkan hasil positif. Hasilnya akan berupa garis yang muncul pada pita uji kontrol atau C dan tes atau T. Cara kerja tes PCR diawali dengan pengambilan sampel lendir atau cairan dari nasofaring, yaitu bagian antara hidung dan tenggorokan, dan orofaring, yaitu bagian antara mulut dan tenggorokan. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode swab. Tes PCR melibatkan 3 proses, mulai dari pengambilan sampel, ekstraksi materi genetik dari sampel, amplifikasi atau penggandaan materi genetik, dan selanjutnya pembacaan hasil. Pada pemeriksaan ini, biasanya akan dicantumkan nilai CT value yang menunjukkan banyak tidaknya virus dalam tubuh pasien. Cara kerja dari tes Genose yaitu, pada layanan pemeriksaan Genose, akan diminta untuk mengambil napas melalui hidung dan membuangnya melalui mulut sebanyak 3 kali. Langkahnya adalah, sebanyak 2 kali di awal, ambil napas dan buang di dalam masker. Lalu pada saat pengambilan napas ketiga, langsung hembuskan ke dalam kantung hingga penuh. Kunci kantong agar udara di dalamnya tidak keluar dan serahkan kantong kepada petugas untuk dianalisis menggunakan alat Genose. Pada alat, sensor dalam tabung tersebut akan mendeteksi VOC dalam nafas yang dihembuskan. Hasil pemeriksaan ini akan keluar dalam waktu sekitar 2-3 menit. Pemeriksaan dilakukan 1 kali tanpa pengulangan. Kelebihan dari pemeriksaan yang telah disebutkan yaitu, pada rapid test antibody, pemeriksaan ini efektif bila dilakukan sesudah timbul gejala sejak hari ke-6 atau ke-7 setelah terinfeksi, karena tubuh sudah membentuk antibody. Hasil bisa langsung dapat dibaca dalam waktu lebih cepat. Harganya lebih murah, memiliki sensitivitas berkisar 60-70% dan spesifisitas berkisar 97%. Pada rapid diagnostic test antigen, metode ini dapat dilakukan sejak awal terkena infeksi, selama fase akut, bahkan sebelum atau tanpa adanya gejala. Artinya, tes diagnosis cepat antigen mampu mendeteksi keberadaan benda asing dalam tubuh secara dini dibandingkan rapid test antibody. Akurasi dari rapid test antigen dipercaya lebih baik dan akurat jika dikomparasikan dengan rapid test antibody. Oleh karena, tes yang dilakukan yaitu untuk mendeteksi virusnya, bukan respon tubuh terhadap virus. Mampu mendeteksi antigen dengan konsentrasi yang rendah. Memiliki sensitivitas lebih dari 80% dan spesifisitas sekitar 97%. Pada tes PCR, metode ini merupakan metode yang dipakai dalam rangka diagnosis COVID-19. Alat ini mampu memeriksa dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk mendiagnosis kondisi terpapar COVID-19.
Sebab, sekali virus corona menginfeksi tubuh, maka virus akan terdeteksi melalui pemeriksaan ini. Metode ini merupakan metode yang direkomendasikan WHO untuk mendeteksi COVID-19. Memiliki sensitivitas dan spesifitas paling tinggi, yaitu 99%. Dan pada tes Genos, diklaim memiliki kemampuan mendeteksi virus corona baru dalam tubuh manusia dalam waktu cepat dan sederhana. Memiliki akurasi tinggi, memiliki sensitivitas sekitar 89-92% dan spesifisitas 90%. Penggunaan alat ini jauh lebih murah bila dibandingkan dengan tes usap PCR. Pengoperasian alat dan analisis lebih mudah. Kekurangan dari pemeriksaan yang telah disebutkan yaitu, pada rapid test antibody, tidak bisa digunakan untuk menentukan atau mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-19. Rapid test antibody ini masih kurang akurat bila dilakukan di awal infeksi, karena antibody seseorang biasanya baru akan terbentuk 14 hari setelah orang itu terinfeksi virus corona. Pada rapid diagnostic test antigen, tidak bisa untuk menilai progres ke arah kesembuhan. Ketika antibody sudah bergabung dengan antigen tertentu, hasil tes akan menunjukkan negatif palsu atau dengan kata lain antigennya tidak terdeteksi. Pada penderita dengan kondisi yang demikian, bisa digambarkan sebagai orang yang sebetulnya memang antigen COVID-19, tapi malah dinyatakan negatif. Harga untuk pemeriksaan rapid test antigen ini lebih mahal dibandingkan rapid test antibody. Pada tes PCR, pemeriksaan yang sedikit lebih rumit, membutuhkan waktu yang lebih lama, dan harganya lebih mahal. Pada tes Genos, bukan alat utama untuk pemeriksaan COVID-19. Jika pada pemeriksaan menggunakan Genos keluar hasil positif, maka tetap harus melakukan pemeriksaan lanjutan dengan metode swab PCR untuk menegakkan diagnosa COVID-19. Senyawa VOC dapat dihasilkan juga oleh kondisi infeksi dan keganasan. Hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh asap rokok dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang beraroma menyengat. Alat ini tidak dapat digunakan apabila kondisi udara di lingkungan kurang baik.